Seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Tadi katanya mau bahas baca. Kalau nggak nanya kawinan lagi nih. Oh, enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik itu jelas lah. Terus Komik apa? Popinho. Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Terima kasih calon Tong sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Iya, topiknya Negeri Jenaka. Wow, Wow, Negeri Jenaka. Dan memang sengaja mengundang komedian papan atas tanah air. Paling ngetop tuh komedian, saya sudah survei, yang paling ngetop komedian setanah air itu Liz Hartono atau calon Tong. Kasih tepuk tangan dong, calon Tong. sebenarnya bukan paling ngetop, tapi- yang termahal biaya pengobatannya. Memang betul mahal. Tanya produserku di atas. Tapi saya mengundang calon Tong itu sengaja untuk membantu saya memaknai berbagai peristiwa politik negeri ini. Wah, Karena kan kalau dari kacamata saya Kak, dari kacamata Najwa, makin lama itu tampaknya negeri ini makin jenaka, makin kocak, makin lucu, makin menggelitik. Kacamata Liz Hartono atau calon Tong, setuju tidak? setuju. Indikasinya jelas, saya bekerja melawak semakin susah. Karena situasi sendiri sudah lucu. Loh, melawak itu kan menghibur. Ketika yang dihibur lebih lucu, kita nggak berfungsi. Nah itu makanya saya rasakan semakin hari memang menghibur itu semakin susah, Susah. untuk seorang pelawak ya. Tapi seharusnya kan bahannya semakin banyak atau enggak? Loh, justru banyak semakin banyak, tapi kan yang pakai bukan kita, mereka. Nah, itu kita akhirnya kesulitan mencari bahan, yang pakai bukan kita, mereka. Nah, itu kita akhirnya kesulitan mencari bahan. Bahan karena sudah dipakai oleh mereka. Oh, jadi itu juga sesuatu yang mengkhawatirkan untuk komedian. Kalau saya sih sebenarnya tidak khawatir, saya hanya was-was saja. Cak, ini calon Tong teman-teman terkenal dengan pendekatan survei. Apa-apa dilihat dengan polling. Ya. Jadi saya ingin tahu nih khusus di Negeri Jenaka, polling terbaru spesifik menyoroti situasi negeri atau politisinya, Cak. Politisi itu menurut saya ada 3 kelompok. Serius ini aku catat. Serius, silakan. Yang pertama itu karakter politisi unyil. Jadi karakternya ini begini. Ini yang karakter yang bisa saya sebut playback. Ya, jadi politisi yang ya masih senang bermain-main, kekanak-kanakan, seperti Unyil. tidak suka perubahan, seperti Unyil. Unyil itu tidak suka dengan terjadinya perubahan, karena jelas mulai saya nonton sampai terakhir saya nonton berpuluh-puluh tahun, Unyil itu tetap SD. Dia nggak mau berubah, anti perubahan. Ini karakter politisi yang pertama, si Unyil, playback. Suka bermain-main dan Tidak mau perubahan. tidak mau perubahan. Oke. Karakter politisi kedua adalah karakter Pak Raden. Ini feodal, masih pengennya dihormati, mementingkan diri sendiri, dan selalu terjebak romantisme masa lalu. Karena romantisme masa lalu saya sebut ini flashback, karakternya yang flashback. Flashback. Kalau tadi playback, ini yang flashback. Pak Raden Pak flashback. Raden flashback. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya agak bahayanya. Ini yang karakter Pak Uga. Ini karakter yang pragmatis. Semua itu dihitung dengan uang. Kadang-kadang bahkan bekerja pun mau kalau ada uangnya itu. Itu yang kategori saya sebut cashback. Jadi
ada playback, ada flashback, dan ada cashback. Luar biasa surveinya, kita kasih tepuk tangan dong surveinya calon tong. Saya mau tahu calon tong punya politisi favorit nggak? Kalau dulu menurut saya negarawan politisi favorit saya itu Gus Dur. Gus Dur. Gus Dur. Karena sama-sama Ya mungkin Nahdien, secara Jawa kultur Timur. saya juga Dekat, Nahdien, ya. Jawa Timur juga, tapi itu sebenarnya yang bukan yang di pikiran saya bukan itu, tapi saya memang sangat kagum dengan beliau. Konsisten menghargai keberagaman, banyak warna selalu dihargai, ini terlihat jelas karena beliau ini orang yang mencintai merah putih. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana pada acara TV ya video-video lama di situ Namja mempertanyakan hal-hal keseruannya dari Wapres kita atau Gibran Raka Buming Raka ini ya tentu, dan hal tersebut, konteks tersebut seakan-akan mengulas untuk mengingatkan kita ternyata Wapres kita sedikit pelang-pelang di situ ya gitu. Nah, dalam hal tersebut saya akan dari ekspresi Namja kepada dia seakan-akan kesal begitu karena kayak tidak cocok aja gitu dalam mimik bacanya itu, karena Wapres hanya tidak suka, katanya dia hanya sukanya kayak baca-baca koran gitu atau cerita-cerita pendek ya di situ ya, sehingga dia dicocokkan biarlah jadi cocoknya jadi komedik gitu ya begitu. Nah, dari hal tersebut banyak tanggapan-tanggapan dari netizen mengenai tentang Wapres kita yang inilah kalau memang belum banyak pengalaman ketika ada sesi tanya jawab seperti begitu ya tentunya hal tersebut bisa dipastikan sudah tidak bisa karena dari segi pengalaman dan pendidikannya ini masih kurang begitu ya. Mungkin dalam isu-isu yang sudah berlalu dalam tudingan kasusnya itu ya banyak hal-hal yang sudah membuat geram para masyarakat ya begitu, karena dari pertanyaannya dan jawabnya itu sudah beda jauh dari yang ditanyakan gitu ya, sehingga banyak hal-hal yang sudah mencurigai ternyata memang benar dugaan kita selama ini dan masih belum saja diakui ya begitu. Tapi kita kawal terus supaya dapat informasi yang lebih detail serta tidak bisa lagi mengelak untuk hal tersebut ya. Tentu dalam konteks tersebut banyak hal yang Namja pertanyakan lebih detail sehingga membuat ketawa para penonton di sana gitu yang ada di acara tersebut. Nah, di sini teman-teman kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyingkapi video ini. Langsung saja, menurut Dafra Galpin ini Wapres terbaik sepanjang masa ya. Sebenarnya dia orang yang baik teman-teman, cuma dalam segi pengalaman serta dalam pola pikirnya masih belum sepenuhnya. Tentu kita sebagai manusia pasti ada kurang lebihnya begitu. Ya, mungkin itu salah satu kelemahannya begitu ya. Selanjutnya, odong-odong. Pelawak harus punya intelektual wawasan tinggi ya, harusnya seperti begitu karena menjadi wapres itu atau wakil presiden kita ya tentunya pemimpin negara kita ya harus pemimpin yang bijak, pemimpin yang wawasannya luas serta berpikir kritis dalam situasi apapun dan bisa melewati hal tersebut serta untuk memajukan negara kita ya tentunya seperti begitu. Gila orang begini dilantik jadi presiden. Rakyat Indonesia dibodohi. Mbak Namja dan Mbak Rosi Wapres kita jangan ditanya doang pengetahuan atau soal baca. Dia cuma tahu main Tamiya, Lego, dan baca komik Shinchan. Wapres yang ada di dunia yang paling memalukan di Republik Indonesia pun Wapres begini baru pertama kali. Dengarlah nggak lucu, bikin muak betul kata Cak Lontong. Karakter si Unyil, karakter Pak Raden, dan karakter Pak Ogah
nggak mundur berarti Rayo Gede nggak punya malu, yang artinya di situ diminta untuk jangan dipertanyakan begitu ya, karena bukan dari segi pengetahuannya. Mungkin itu salah satu kelemahannya teman-teman ya. Tapi ya sudah terlanjur, tentu itu pilihan kita dulunya ya, tentu kita dukung terus karena dia adalah status sebagai wapres kita ya begitu. Wapres parah sangat memalukan, yang penting komik. Ya mungkin yang dia bisa tahu ya cerita-cerita pendek, mungkin dia suka dengan hal tersebut ya, sehingga masih belum mahir atau pengalaman-pengalaman yang lebih, wawasan luas masih belum ada di benaknya untuk dia mencari tahu seperti begitu ya. Kayak orang habis rehabilitas, kalau aku lihat, menurut aku sih ini mah ya mungkin beda dari tanggapan orang-orang ya, beda juga dari segi pandangan kita masing-masing. Cocoknya bukan warung nasi, narkoba, nasi remes, kopi bakso, tapi pantas jadi penjabat apalagi wapres. Terdengus panjang sejarah maluin, pelangat-pelangot terlalu banyak mengkonsumsi asam sulfat, lihat matanya positif ya. Mungkin banyak masyarakat yang tidak suka ya begitu ya, bukan dalam arti kita menjelekan, tapi kita membahas bagaimana dalam segi politik-politik di negara kita yang selalu banyak begitu ya. Ya ada yang macam orang wapres lebih pantas jadi Badul Ajabran. Orang seperti itu kok bisa lulus SMP ya? Kita rakyat biasa tidak perlu ijazah dan informasi bahwa sekolah SMA atau SMK luar negeri. Kuliah luar negeri bukan swasta loh. Wawasan pengetahuan serta IQ-nya jauh di bawah rata-rata, sehingga tergambar nampak plong alias pelong-pelong ya. Mungkin kalau kita menilai dengan dia bersekolah di luar negeri ya, tentunya IQ-nya itu memang harus bagus ya, sebenarnya tinggi gitu. Tapi ini tidak ya, malahan lebih pintar anak-anak SMA atau anak-anak sekarang gitu ya. Ya mungkin dalam hal tersebut ya banyak yang membuat gerang masyarakat ya. Kita bisa mengetahui dan mencurigai ternyata inilah wapres kita ya. Ya mau gimana lagi, karena dia sudah masih status wapres kita, tentu kita harus menghormati begitu ya. Nah teman-teman, coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi politik-politik di negara kita ini yang tertuju pada politiknya Bapak Gibran ini. Terima kasih teman-teman.